Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa pagi online. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk segenap penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini Tuhan sudah bangunkan kembali kami dan kami diberikan hari yang baru untuk kami jalani. Kami mohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan untuk perjalanan hidup kami hari ini. Dan kami mau mendapatkannya tuntunan itu lewat perenungan Alkitab. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami boleh memahami kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 6 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang dan panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikian bacaan Alkitab kita pagi ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Dan ayat yang menjadi nats kita ialah ayat yang kelima dan keenam yang berbunyi demikian. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan kita pagi ini pasal 4 dari kitab Yesaya ini, saudara-saudara, ia berada di dalam atau di antara pasal 3 dan pasal 5. Saudara-saudara, pada pasal 3 di situ berbicara tentang hukuman Tuhan terhadap Israel, terhadap orang-orang di Yerusalem. Kemudian di pasal 5 berbicara tentang kebun anggur. Umat Israel Yerusalem diumpamakan sebagai kebun anggur yang diharapkan menghasilkan buah yang baik, yang manis. Tapi ternyata yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Saudara-saudara, pasal 3 ini memang mengungkapkan hal yang lain.
Saudara-saudara, seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua, di situ dinubuatkan oleh Yesaya bahwa umat Israel itu memang akan dilenyapkan Tuhan, akan dibinasakan, tetapi tidak semua, sebab akan ada yang disisakan oleh Tuhan. Kaum-kaum yang tersisa inilah yang disebut sebagai tunas Israel. Merekalah saudara-saudara yang akan dipelihara, akan menerima pertolongan Tuhan. Tunas baru itulah akan membawa kepermaian dan kemuliaan Israel kembali. Sisa-sisa Israel itu atau tunas itu menunjuk sekelompok orang-orang Israel yang tersisa. Merekalah yang akan membersihkan kekotoran yang ada di dalam umat Israel, di kota Yerusalem dan di Bukit Sion. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Perjanjian Lama, kata tunas memang dipahami sebagai kaum Israel. Kaum Israel yang masih menjaga kemurnian hidup dan kekudusan serta kesetiaan kepada Allah. Inilah saudara-saudara yang akan mengembalikan hidup dalam kepermaian dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, perikop atau bacaan kita tadi memang memberikan sebuah nubuat bahwa bagi Israel masih ada pengampunan, masih ada kasih Tuhan. Tuhan tidak akan membinasakan mereka, tapi mereka akan dibersihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, seperti kita sering lihat, anak-anak kecil seringkali bermain lumpur. Mereka tidak memperhatikan pakaiannya yang menjadi kotor. Tangan, kuku, kaki mereka penuh dengan lumpur. Mereka bermain dengan seenaknya. Sampai pada waktunya ibunya datang. Ibunya itu kemudian menggendong anaknya itu yang meronta-ronta dan memberontak. Namun anak itu kemudian dibersihkan oleh ibunya sampai ia tubuhnya bersih. Dan setelah itu anak itu diberikan hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti kisah anak kecil tadi, demikianlah Israel seringkali bermain dengan hal-hal yang mendukakan Allah. Israel seringkali memberontak ketika Allah mencoba membersihkan kekotoran mereka. Kita juga seringkali menghindar ketika Allah menegur dan mengingatkan kita. Banyak orang yang pengennya hidup senang, hidup sesuka hatinya. Namun mereka lupa di dalam kebebasan yang tidak benar itu ada hukuman Allah yang berlaku. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam renungan kita meneguhkan kita bahwa Allah kita adalah seperti orang tua yang selalu rindu kepada anak-anaknya agar anaknya itu kelihatan bersih, sehat, dan hidupnya penuh berkat. Itulah yang Allah inginkan dalam hidup kita. Satu-satunya jalan, saudara-saudara, maka supaya kita hidup bersih, maka saudara-saudara kita harus bersedia dibersihkan oleh Allah. Hidup kita harus dikuduskan oleh Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat Yesus Kristus yang dengan darahnya menyucikan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup dalam kekudusan penuh dengan berkat Tuhan.
Hendaklah kita jangan seperti Yerusalem, Israel dengan kesombongannya. Yerusalem dan orang-orang Israel membalas pengampunan dan kasih Tuhan itu dengan semau-maunya. Mereka mendapatkan penghukuman Tuhan. Tuhan memang memukul, tapi Dia senantiasa mau merangkul. Dia mau mengangkat umatnya dari hal-hal yang penuh dengan kebinasaan. Saudara, karena itulah kita harus membawa hidup kita dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Di dalam hidup yang penuh dengan kesulitan pada masa ini, kita diminta tetap setia, tetap hidup dalam kebenaran, hidup menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, sejak dulu kala Engkau tidak ingin kami hidup dalam kekotoran dan kebinasaan. Engkau menghukum, Engkau memukul, tapi Engkau juga selalu mau merangkul, mau membersihkan lewat darah Kristus, supaya hidup kami bersih dan penuh berkat. Ampunilah kami kalau seringkali kami senang berkubang di dalam dosa. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak kami keluar dari semua itu. Mendengar panggilan-Mu, menerima pengampunan-Mu, dan hidup di dalam berkat-Mu. Di dalam hidup yang penuh dengan kesulitan seperti saat ini, biarlah kami tetap menampakkan kesetiaan kepada-Mu, dan tetap hidup menjadi berkat bagi sesama. Bapa dalam Kristus, tolonglah para dokter, para medis yang berjuang di garis depan, dan mereka diberikan kesehatan dan kekuatan supaya melalui mereka Tuhan menyatakan kuasa pemulihan-Mu. Kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami yang pada bulan-bulan depan ini akan mendapatkan vaksin. Biarlah vaksinasi itu berjalan dengan baik dan negeri kami tertolong dari virus COVID-19. Tuhan yang dari dulu menolong dan bertindak sampai sekarang dan seterusnya, kami percaya Engkau mau menolong dan bertindak pada orang-orang yang setia kepadamu. Tolonglah kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami terus di dalam berkat kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin.